Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, podcast keempat kali ini akan membahas tentang sikap perilaku bela negara. Pada pembelajaran kali ini masih diampu oleh Bapak Pulun Trianggoro. Sebelum membahas tentang bagaimana sikap dan perilaku bela negara, kami di kelompok 4 diminta untuk mempresentasikan tentang isu global. Pada kelompok pertama yaitu dibahas mengenai vaksin COVID dengan studi kasus vaksin Nusantara. Sedangkan untuk kelompok 2 membahas tentang isu kelaparan dan pangan. Oke, yang menjadi highlight kali ini yaitu tentang isu kelaparan dan pangan. Dari pembahasan ini, sebetulnya saya pribadi semakin sadar sejatinya semua makhluk hidup yang tinggal di bumi ini tidak akan pernah mengalami kelaparan dan kekurangan pangan apabila tidak ada keserakahan. Tapi memang pada dasarnya kehidupan manusia ini akan lebih berwarna jika adanya nafsu ya. Tapi alangkah lebih baiknya apabila nafsu itu lebih dikontrol dan kita bisa memposisikan di mana dan kapan kita harus memiliki nafsu itu gitu. Oke, kalau membahas tentang ketahanan pangan di Indonesia, negara Indonesia diciptakan Tuhan memiliki tanah yang subur, yang sejatinya kaya akan hasil bumi pertiwi, tapi ternyata tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya. Hal ini merujuk pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan Pancasila merupakan salah satu wujud dari sikap dan perilaku bela negara, yaitu tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini identik dengan sesuatu keadaan di mana pangan tersedia bagi setiap individu setiap saat dan di mana aja, baik secara fisik maupun ekonomi. Menurut saya pribadi ada 3 aspek yang menjadi indikator ketahanan pangan suatu wilayah, yaitu sektor ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi pangan, dan akses fisik maupun ekonomi bagi setiap individu untuk mendapatkan pangan. Sebagai warga negara yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air, menurut saya mewujudkan ketahanan pangan itu mudah diaplikasikannya, terutama di kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, mampu mencukupi kebutuhan pangan harian dengan menanam sayur mayur sendiri di rumah. Oke. Menurut saya, kita sebagai warga negara harus memilih tekad bersama untuk mencapai ketahanan pangan, agar arah pembangunan ketahanan pangan bukan hanya semata konsep ideal ekonomi politik, melainkan arah tersebut harus mengandung nilai-nilai yang berpihak pada kepentingan nasional, melindungi rakyat untuk mendapatkan hidup makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus mampu menciptakan kedaulatan pangan yang berarti masyarakat hidup dalam suasana ketersediaan pangan yang tidak tergantung lagi dengan negara lain atau impor. Oke, sekian podcast kali ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.